Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Duyandayani dengan NPM C1A023029. Di sini saya akan membahas dua topik penting, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Topik pertama yaitu pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Teori pengambilan sumber daya alam secara optimal. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk pengambilan sumber daya alam yang secara optimal. Syarat pertama adalah efisiensi yang optimum, di mana harga barang harus sama dengan biaya produksi dan ditambah biaya alternatif. Syarat yang kedua yaitu berkaitan dengan tingkah laku biaya alternatif atau royalti, yang harus meningkat seiring dengan tingkat bunga yang berlaku dari waktu ke waktu. Untuk yang kedua yaitu pengaruh persediaan sumber daya alam. Terdapat tiga pengaruh. Yang pertama, pengaruh positif, yaitu jika persediaan naik, maka biaya produksi juga bakal naik. Pengaruh kedua yaitu pengaruh netral, yakni tidak ada pengaruh antara persediaan dan biaya produksi. Dan yang ketiga itu pengaruh negatif, di mana pengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin sedikit sumber daya alam yang tersisa, maka biaya untuk pengambilan sumber daya alam akan lebih tinggi. Yang ketiga itu adalah ketidakpastian dalam pengambilan sumber daya alam. Ketidakpastian dalam pengambilan sumber daya alam dicerminkan oleh tingkat bunga yang tinggi yang dapat mempercepat pengambilan sumber daya alam. Ketidakpastian ini bisa terjadi baik dari sisi permintaan ataupun penawaran, yang dapat mengakibatkan depresiasi dalam pengambilan sumber daya alam. Jika ada kepastian di masa depan, maka para pemilik sumber daya akan cenderung lebih konservasi atau lebih berhati-hati dalam pengambilan sumber daya alam tersebut agar tetap tersedia di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, model penggunaan sumber daya alam yang pulih secara optimal. Konsep MSY atau Maximal Sustainable Yield mempertimbangkan bahwa persediaan sumber daya biologis itu tidak boleh dieksploitasi atau digunakan secara berlebihan untuk menjaga produktivitasnya. Tetapi konsep ini terlalu sederhana karena hanya melibatkan unsur manfaat biaya eksploitasinya. Jadi sekarang lebih dikembangkan konsep OSY atau Optimal Sustainable Yield yang lebih memperhitungkan manfaat dan biaya serta memaksimalkan nilai sekarang dari penerimaan bersih. Materi selanjutnya itu adalah kepemilikan bersama. Kepunahan sumber daya alam dapat terjadi akibat eksploitasi yang dilakukan pemilik tunggal ataupun kepemilikan bersama. Dalam kepemilikan bersama, masing-masing perusahaan mungkin mengabaikan biaya alternatif yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam tersebut. Pengelolaan yang baik dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan hak kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam untuk mencegah eksploitasi secara berlebihan. Selanjutnya itu pencemaran lingkungan. Pencemaran air, udara, tanah merupakan masalah yang dihadapi dalam mengelola sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dua cara untuk mengintegrasi jasa lingkungan ke dalam sistem pasar adalah dengan membatasi akses melalui pungutan dan memberikan nilai pada lingkungan untuk dimasukkan ke dalam harga nilai barang dan jasa. Itulah pembahasan dari topik pertama, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selanjutnya, untuk topik kedua yaitu pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat merupakan salah satu rezim dalam tata kelola sumber daya yang penting untuk dibahas. Terdapat berbagai peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dalam pengelolaan ini. Semua tergantung pada kapasitas masing-masing pihak. Model kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dapat diterapkan ketika kedua belah pihak ini memiliki kapasitas yang seimbang. Selanjutnya, manfaat pengelolaan sumber daya oleh masyarakat, yaitu masyarakat mendapatkan jaminan atas mata pencaharian mereka secara berkelanjutan melalui pengelolaan ini, serta keberlanjutan sumber daya dapat terjamin karena masyarakat memiliki rasa tanggung jawab atas masa depan lingkungan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Selanjutnya, kategori masyarakat dalam PSM. Dalam PSM, masyarakat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu masyarakat teritorial dan masyarakat fungsional. Masyarakat teritorial yaitu masyarakat yang dibedakan atas lokasi geografis seperti desa atau dusun tanpa mempertimbangkan latar belakang ekonomi dan pekerjaan. Sebaliknya, masyarakat fungsional adalah masyarakat yang
dikelompokkan berdasarkan mata pencarian mereka, sehingga perwakilan yang terlibat dalam pengelolaan ini berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan. Jadi untuk pendekatan yang paling efektif adalah menggabungkan kedua kategori ini untuk memastikan representasi yang adil dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya itu ada unsur-unsur dalam PSM. Yang pertama ada batas wilayah, yang kedua ada aturan atau regulasi, yang ketiga ada hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, yang keempat ada pemegang otoritas, yang kelima ada mekanisme monitoring, dan yang terakhir itu ada sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya tipologi PSM yang ada di Indonesia. Yang pertama, PSM yang berbasis adat seperti MANEE yang ada di Sulawesi Utara yang masih berfungsi. Yang kedua itu ada PSM berbasis revitalisasi adat. Dulu PSM ini sudah ada, kemudian pada periode tertentu sudah tidak aktif lagi lalu dibangkitkan kembali untuk dijadikan instrumen dalam pengelolaan sumber daya seperti awik-awik yang ada di Lombok. Dan yang ketiga itu ada PSM non-adat, adalah PSM baru yang diinisiasi oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya, faktor penentu kekuatan PSM. Kekuatan PSM dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi pengakuan pemerintah dan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya oleh masyarakat, serta globalisasi pasar yang menjadi tantangan bagi keberlangsungan PSM di berbagai daerah. Faktor internal meliputi sejarah, homogenitas masyarakat, dan kepemimpinan berperan penting dalam menentukan kekuatan PSM. Itulah materi yang saya pahami dari video 1 dan 3. Jika ada yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.